Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita lanjutkan ya. Yang belum nyimak untuk part satunya silahkan disimak terlebih dahulu. Nomor 1 sampai 16 kita lanjutkan, 17 sampai 30 insya Allah. Mudah-mudahan adik-adik bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita jelaskan ya adik-adik. Ya, silakan fokus dan fokus langsung kita ke nomor 17 ya. 17. Oke, nah ini song ya. Song atau poetry ya, kita lihat di sini. Ya, sama aja kan. Yang jelas untuk biasanya soal-soal lagu atau soal-soal puisi itu banyak banget ungkapannya, kosakatanya bukan kosakata yang umum digunakan dan pasti maknanya harus benar-benar dianalisa karena bisa salah nanti kalau kita salah menganalisa ya. Kita cek dulu pertanyaannya. Ya, sekali lagi cek pertanyaan dulu. What is the meaning of expression? Berarti kita harus baca ya. To spread my wings and fly so high. Untuk mengembangkan sayapku dan terbang tinggi. Ya, ini kayaknya bukan berarti di sini punya sayap terus terbang. Ini kayaknya tentang mengejar cita-cita, struggle lah, berjuang lah, ya kan, tentang perjuangan. Kita lihat di sini. I close my eyes and start to see a bigger world waiting for me. I dream to build a brighter day, to find my voice and choose my way. I want to grow, to learn, to try, to spread my wings and fly so high. Jadi, kalau dalam lagu itu biasanya ada 4 kategori ya. Kategori pertama tuh lagu anak-anak. Kalau anak-anak tuh biasanya nggak ada hubungannya dengan cita-cita, nggak ada hubungannya dengan apalagi percintaan, nggak ada. Pasti lagu anak-anak tuh tentang ya fun aja, hal-hal remeh gitu. Kalau kemudian lagu-lagu remaja, nah lagu-lagu remaja ini udah mulai mengenal persahabatan, kemudian udah mulai mengenal cinta-cintaan juga jelas. Kemudian ada dewasa, lagu-lagu orang dewasa. Nah lagu-lagu orang dewasa ini lebih lebih biasanya kaitannya dengan tentang penyesalan ya kan, tentang penyesalan, kemudian tentang keluarga juga bisa, terus melihat prestasi-prestasinya yang ketika dulu, pengalaman nostalgia ketika muda, itu biasanya lagu-lagu orang dewasa. Kemudian lagu-lagu lansia itu hampir sama dengan lagu orang dewasa ya, ketika usia dewasa. Oke, jadi itu. Nah, ini kita lihat ini banyak ya lagu-lagu tentang semangat, tentang spirit, berarti ini lagu-lagu anak muda ya, pasti ini lagu-lagu tentang anak muda. Sometimes I feel a little lost. Kadang-kadang aku ngerasa kehilangan di sini maksudnya little lost tuh hilang arah gitu kan. Not sure about the path to cross. Nggak tentu tentang arah yang akan aku jalani, but deep inside, tetapi di lubuk hati yang paling dalam, I know it's true. Aku yakin ini benar. My heart still point to something new. A dream of music, art of space, a dream to find my own safe place. Jadi berarti tentang tentang seorang remaja atau mungkin anak muda yang kadang itu hilang arah, tapi dia tahu kalau dia lagi ada di jalan yang benar, mungkin kayak gitu ya. I know the journey takes some time. Aku tahu kalau perjalanan itu butuh banyak waktu. Not every day will feel so fun. Nggak setiap hari itu mulus lancar ya. But step by step, I'll make it clear. I'll face my doubt. I will fight my fear. My dream is mine. It gives me strength. I will reach it at my own full length. Intinya itu ya. Oke, kemudian nomor 17 ini to spread my wings and fly so high. Berarti ini maksudnya di sini kita lihat di mana ya? Ini ya, di baris terakhir ini ya. Ya, di verse terakhir ini, di baris pertama apa ya ini kalau sajak atau apa ya? Ungkapannya, pokoknya di kalimat terakhir ini ya. Oke, to gain freedom and explore new opportunity ini bisa banget. To literally become bird, enggak. Literally become, ya secara literal jadi burung, enggak juga. To escape from responsibility, bukan untuk escape tuh berarti lari dari tanggung jawab dan kewajiban, ditis. To show off, bukan show off untuk pamer juga enggak. Ya ini lebih ke ngejar kebebasan ya dan cari kesempatan yang baru. Yang lebih tepatnya yang A. Nomor 18, what is the message of the poem? Berarti ini puisi ya. Oke, we should keep pursuing dreams despite doubt and fear. Nah ini
Kalau aku ya jawabannya pasti A. Yang success only come to those who never fail, lost, or confused. Ya, ini kesalahannya di mana nih? Sukses hanya datang pada siapa yang tidak pernah merasa hilang. Padahal di sana tadi dia kadang merasa hilang dan bingung ya. Bukan di sini. Dreams are meaningless. Enggak banget. Mimpi itu adalah tidak punya arti. Meaningless berarti meaning artinya arti, less berarti tidak memiliki arti. Ya. Karena journey is always difficult, perjalanan ada selalu sulit. Ini pesimis banget ya, enggak. Tadi di sini lagu ini menyatakan optimistis ya. The best way to live is to avoid challenge, enggak. Ya, cara hidup terbaik adalah menghindari tantangan, bukan itu. Oke, kita ke nomor 19. Infografik ya, infografik biasanya pertama tentang apa biasanya? Tentang kan, what does the text tell us about? Intinya tentang teks ini tuh menerangkan tentang apa. Kita lihat di sini. Kita pertama lihat judul ya, social media. Berarti ini pasti tentang social media, nggak mungkin. In education, social media in education, dalam dunia pendidikan. Ya, kita lihat di sini ada persen-persen. Teacher improve student communication using social media. Ternyata social media itu mengimprove 85% komunikasi ya. Ya jelas sih, kalau nggak ada sosmed ya bakal susah banget kalau zaman sekarang ya. Student engagement ya 72%. Keterlibatan murid-murid ya menjadi lebih. Ya ini mungkin karena mungkin ada kayak kuis online kayak gitu tuh ya kan, lebih menarik ya, kayak langsung tahu skornya berapa gitu kalau dituntaskan seperti itu ya. Group project collaboration increase with social media, kerja kelompok akan lebih banyak kan, lebih mudah, nggak harus ketemuan langsung ya, kadang lewat Zoom bisa, Zoom meeting bisa, atau lewat Google Scholar ya, apa saya lupa deh, Google apa itu namanya, kayak yang bisa kayak gitu ya. Berarti ini tentang sosial media di dunia pendidikan. Nah, di sini ada judulnya ini The Social Media in Education, ini judulnya ya. Ini lebih umum ya. Cuman kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, ini tadi benefitnya, ada benefit, kemudian ada top sosmed yang banyak dipakai, ternyata di sini Facebook. Berarti ini kalau hanya ini saja salah. Hanya ini saja salah karena selalu spesifik. Ini juga salah, berarti yang paling umum adalah A. Pilih jawaban yang umum yang mencakup semuanya bisa. Itu ya kuncinya. Which statement are in line? Mana yang sesuai dengan teks? Most teacher integrate social media effectively into their lesson plan. Ya, banyak guru ya mengintegrasi sosial media secara efektif dalam kurikulum mengajarnya. Ya, jelas ya. Tadi kita lihat di sini ada pertumbuhan. Nih. Tuh, 78% ya. Berarti most teacher ya. Kalau most itu berarti 50% ke atas ya. Kata most itu berarti 50% ke atas. 50% ke atas. Nah, itu most berarti ya. 50% ke atas. Most teacher ignore their privacy setting on social media on their social media platform. Ignore berarti tidak menghiraukan ya. Apa ya ignore tuh kayak bahasa Indonesia tuh kayak tidak menghiraukan, berarti tidak menghiraukan ya, tidak memperhatikan ya, berarti enggak merhatiin ya. 82% of educator implement privacy setting. Nah, berarti enggak ya, kebalikannya ya. Justru malah para pengajar tuh mengimplementasikan privacy setting on social media platform. Berarti ini salah. Kalau kata ignore ini yang bikin salah. Oke. Kemudian nomor 3, social media integration in education improve the student participation ya. Tadi kita lihat di sini participation engagement ya. Ini sama dengan participation. Sama sinonimnya. Nah, oke, sama ya. Ya. Jadi harus banyak pengetahuan ya. Oke, participation ini engagement. Ya, tulisannya double single G ya. Engagement ya, intinya itulah. Social media worsen the student. Worsen itu berarti memperburuk ya. Enggak ya. Justru group project ini malah
68% ya, berarti nggak memperburuk. Berarti jawabannya 1 dan 3. Oke, nomor 21. What will probably be the impact of reading the text? Apa yang kemungkinan akan menjadi impact, dampak atau akibat dari membaca teks ini? Educator will improve the integration ini mungkin ya, mungkin bisa, cuman nggak, kita lihat ya. Student will apply the privacy setting for social media platform. School staff will launch a rule of using social media at school. Parent will give more attention to their child social media account. Nah, ini agak-agak ini ya, agak-agak tricky ya, ini pertanyaan nomor 21 ya. Apa impact-nya dengan membaca ini? Sebenarnya impact-nya banyak banget ya. Bayangin kalian membaca ini. Impact-nya kalau saya sih ya, kalau impact-nya berarti orang yang belum, institusi pendidikan yang belum pakai sosmed ya bakal pakai sosmed, karena ternyata di sini ya, karena di sini ada benefit-benefitnya ya, kita tahu benefitnya. Dan ini kayaknya nggak ada hubungannya dengan sosial media apa ya, ke mental health, nggak ada ya, nggak ada hubungannya dengan sosial media ke mental health anak-anak, nggak ngomongin itu, berarti bukan itu ya, berarti nggak ada hubungannya dengan parent will give more attention, ini enggak. Itu kalau bahaya sosmed, nah itu baru mungkin dia jawabannya. School staff will launch a rule of using, ini juga bukan bahaya sosmed. Student will apply the privacy setting on their social media platform, kayaknya lebih ke A ya, karena ngomongin tentang pendidik ya, daripada ke murid, ngomongin tentang ke pendidiknya. Oke, ke nomor 22. What is the writer's intention of writing the text? Ini adalah teks apa nih? Oh, ini teks biografi ya. Teks biografi tentang Jane Goodall. Ini kayaknya aku pernah deh. Jane Goodall tuh sering banget. Kayak dia aktivis gitu lah. Apa ya? Dia kayak aktivis lingkungan, hewan gitulah. Ya, kayak nggak salah ya. Cewek apa cowok? Cewek kayaknya. Jane kan cewek. Oke. Kita lihat what is the writer intention. Berarti memperkenal, kalau biografi pasti memperkenalkan Jane Goodall kan? Ya. Ini terlalu spesifik ya. Nah, ini kemungkinan bukan jawaban benar. To show the hard work of English environment activists. Kalau kita lihat di sini, ya tadi kenapa salah? Karena itu hanya ada di paragraf 2. Nah, padahal di sini ada banyak banget ya perjalanan hidupnya, nggak hanya di Gombe National Park. Dia juga di sini kita lihat, kalau ini baca sekilas saja, ini punya program called Roots and Shots, which encourage young people to care for the earth. Nah, dia ini terlalu spesifik, kurang umum. To introduce, nah ini introduce English scientist, bener gak ini English scientist? Oke, bener England. Apakah dia scientist? Kita lihat. Dia studying chimpanzee, berarti dia memang scientist ya. Ya, oke. Dia biasanya kan kalau studi hewan berarti dia ilmuwan kan ya. Kemungkinan dia ilmuwan. Nih, ada kata research, berarti dia meriset, berarti dia scientist kan. Jadi kemungkinan ya, kita lihat tuh promote, bukan, ini terlalu spesifik juga. Ini terlalu dan bukan buat promote itu berarti kan iklan ya. Show the hard work of English environment activist. Nah, ini juga bisa. Ya, untuk kerja dari English environment activist. Dia aktivis atau researcher ya, kita lihat ya. Dia aktivis atau scientist ya. Nah, ini B dan D ini bisa ya. Tapi di sini protect nature, berarti memproteksi alam ya. Kita lihat di sini. Oke, dia lebih ke penelitian ya daripada aktivis. Kita lihat deh. Ternyata dia lebih ke penelitian ya. Tapi dia aktivis juga kan, dia ada hubungannya dengan, dia kan mempromote juga kan, encourage young people juga kan. Dia travel ke many countries, give speech juga kan, berarti aktivis juga dia. Berarti ini yang mana ini kira-kira jawabannya? Apakah yang B? Protect nature, berarti memprotek alam. Nah, protek alam atau aktivis lingkungan? Kaki ini nih. Oke. Kita lihat ya. Kalau aku sih B dan D ini sama-sama sih. Kita lingkarin aja deh di sini. Antara B
atau D ya. Jawabannya antara B atau D. Oke, nanti kita akan kunjungin lagi ya kalau sudah selesai. Oke, what is the main idea? Main idea-nya dari second paragraph. Kita lihat di sini ya, second paragraph-nya yang mana? Oke, main idea-nya. Nah, ini nih, main idea-nya di paragraph pertama. Ini tentang riset dia di Gombe National Park ya. Kalau aku sih lebih gede sih, karena ini banyak ngomongin tentang riset, berarti scientist kalau kataku ya. Ini scientist sih kalau kataku. Kayak kataku nih ya, berarti D. Mungkin nanti kalau sudah ada kuncinya kita cek ya. Oke, nomor 23 berarti ya, yang A. Oke. Nomor 24, decide whether each statement is true or false. Jane Goodall has a dream to study chimpanzee in Africa. Kita lihat di sini. Dia punya mimpi dia pengen meneliti simpanse di Afrika. Oke. Ini ya Afrika ya, Tanzania tuh Afrika kan. Oke, kita cek jawaban lainnya ya. Jane Goodall always promote the harmonious life of human animal. Iya ya, di sini ada di sini. Kita bisa lihat tadi di mana ya. Ini, human and animal must live in harmony. Oke, berarti ini betul. Nomor C, Jane Goodall is a founder of organization that support conservation education around the world. Dia adalah founder. Berarti founder adalah founder itu berarti dia perintis ya, perintis. Berarti yang mana nih? Ada nggak? Dia founder organisasi. She found the Jane Goodall Institute. Iya, di sini ya. Betul, dia adalah berarti self-founder. Dia founder. Oke, kita lihat. Nah, ini nih yang aneh. Dia punya mimpi. Kita lihat di sini apakah dia ngomongin tentang mimpi. Mimpi. Dia suka animal and nature. Nah, ada ternyata. Berarti betul semua nih. Pernyataan ini betul semua ya. Kita cek lagi. Iya betul. In Africa, iya betul. Kemudian yang always promote the harmonious life of human and animal, iya betul juga. Yang is a founder of an organization that support conservation education around it. Ya betul semua. True, both true ya. Nomor 25, the text was probably written by a student who, ini kayaknya text recount ya. Last year I participated in national debate competition. It was challenging but rewarding experience. It tests my ability and enlarge my knowledge. Dari paragraf 1 kita bisa tahu kalau dia ini cerita tentang seorang siswa yang ikut berpartisipasi di debat nasional ya, kompetisi debat nasional ya. Oke. Yang ke paragraf 2, the preparation start month before the competition. My team and I spend many hours researching, practicing, and improving our arguments. We train hard with our coach. On the day of the competition, we were nervous but ready. The first round was tough, but we managed to get the semi-finals. Jadinya dia nervous, dia latihan lama dengan coachnya, tetap di hari kompetisinya dia nervous, tapi dia bisa manage to semifinal, dia bisa sampai ke semifinal. Oke ya. Each round was more challenging, lebih menantang dari yang sebelumnya. Tapi kita kept our spirit high and support each other, mensupport satu sama lain. In the final round, di ronde final, ya kita bertemu dengan best team dari negara lain. It was a fierce battle of words, pertarungan sengit, tetapi kita memberikan semuanya yang kita bisa. Kemudian our performance was strong and we received positive feedback. Nah, intinya dia we didn't win, berarti dia juara kedua mungkin ya. Ya, juara kedua. We didn't win. Overall the debate competition was a valuable experience. Kita langsung bisa jawab ya. Bukan pelatih debat ya. Oke, ini salah. Yang B, bukan in her school, ini internasional, bukan. Want to be successful and famous debate in her school, ini juga bukan. Nah, ini reflect on her experience of joining a debate competition, tentang refleksi dan pengalamannya join ke kompetisi debat ya. Nomor 26, decide whether each statement is true or false. The writer team spend month of having prepared to join tadi ya.
Betul, the Raiders team had done their best in the final round ya, tadi kita baca uh, memberikan yang terbaik. The Raiders team became the best. Best itu berarti terbaik ya. Juara 1. Kalau terbaik pasti juara 1 ya. Berarti false, karena dia nggak menang tadi. Oke, 27. Why is joining the debate competition is a useful experience for the writer? Kenapa dengan join kompetisi ini berguna, memberikan manfaat biasanya di terakhir tuh ya. Overall, the competition was valuable experience, memberikan experience, pengalaman yang berharga. Ia mengajarkan tentang skill yang useful, yang berguna, seperti berpikir kritis, kerjasama, dan public speaking. Intinya itu ya. Kita lihat di sini. Karena ya ini betul ya, improvement of her skill. Kita lihat ada jawaban lebih umum. Apakah ini agak-agak menjebak ya? Menambah skillnya, betul. She always cherish such an experience. Kita lihat di sini ya. It was an experience I will always cherish. Nah, di sini juga ada ternyata pengalaman yang sangat yang sangat cherish itu berarti yang cherish itu berarti yang didam-damkan lah, didamba-dambakan ya. Ada pengalaman yang didamba-dambakan. It all inspire me, menginspirasi dia untuk continue pursuing opportunity that challenge and develop my ability. Ini menginspirasiku untuk terus mengembangkan kemampuanku dalam berdebat ya. Itu. Ini kayaknya enggak, karena nggak ada di bacaan dan paragraf terakhir. Successful but through it. Dia belum jadi sukses. Dia nggak ngomong kalau dia udah sukses. Oke. Nah, kalau kita ngomongin useful, berarti apa dampak yang langsung? Ya, berarti yang B ya. Improve of her skill through it. Nah, nomor 28, what can we infer from the writer experience? Apa yang kita dapat simpulkan dari pengalaman si penulis? Facing challenge help us learn and improve ourselves. Ini di bold. Ini kayaknya jawabannya. Having dedication and effort are non-essential. Non-essential berarti nggak terlalu penting. Ya, ini salah. Being a champion is the most important thing of bukan menjadi juara ya. Yang penting pengalamannya yang bisa didapat. Becoming a winner is everything. Ya, ini sama dengan yang C. Berarti yang A jawabannya. Oke, kita ke nomor 29. Ini ada teks naratif ya, teks dongeng, fable atau apa ya. Kita lihat what is the main idea paragraph 6. 6 paragraph kita hitung 1 2 3 4 5 6 berarti yang nomor 2 dari terakhir ya. At the wedding feast ini aku belum baca tentang apa ya. Di the pesta pernikahan, si raja mengincipin makanan dan komplain, this food look good but it has no salt, nggak ada asin-asinnya. A veiled girl ya, perempuan yang berjubah, yang veiled artinya seperti penutup kepala gitu ya, came forward and said here's the salt, making ini garamnya. Raja, when she left her veil, the king cried, my daughter. Drama banget ya. Berarti intinya apa? Intinya si anaknya ini yang tadi menyamar menggunakan jubah, menggunakan penutup kepala, kemudian ini garamnya gitu ya. Oke, kita lihat di sini ya. Oke. Sebenarnya ini komplain ya, tadi ada di komplain, tapi kalau menurut saya itu bukan main idenya. Nah, di sini nih. He said, sadly, I was wrong. Please forgive me. The princess smiled and said, I forgive you, father. Bisa ini. Bisa ya. Ini bisa. A veiled girl came forward and gave salt to the king. Oke, ini menjebak juga ya. The food served at the wedding contain no salt. Nah, ini nih. Yang mana Pak main idenya? Ini hampir betul semua ya. Ya, ini hampir benar semua. Tapi kalau menurut saya, ide pokoknya itu, yang menjadi ide pokok adalah si anaknya tadi ya, yang tiba-tiba muncul ya, kemudian si rajanya merasa di terakhir nih. Nah, kayaknya di terakhir nih ya. Kalau menurut saya ide pokoknya cerita intinya adalah di rajanya yang admit, yang mengakui kesalahannya. Itu ide pokoknya. Oke, ke 30.
Oke, nah ternyata lebih dari 30 nomor. Ada berapa nomor nih? Kita sampai nomor 30 dulu ya, adik-adik. Kita sampai nomor 30, 32 deh. Kita sampai nomor 32 dulu. The king was pleased with the answer of his first and second daughter since kita belum baca, kita lihat ya. The king was pleased with the answer of his first and second daughter since. Kita lihat ya. Yang mana yang once upon a time hidup seorang raja dengan tiga anak perempuan yang cantik-cantik. One day the king called them and said, "My dear daughter, tell me how much you love me." Suatu hari si raja itu bertanya kepada si anak-anaknya, tolong katakan padaku seberapa banyak kamu sayang sama aku, gitu kan. Yang paling tua bilang, "Father, I love you more than diamond and ruby." Aku mencintaimu lebih dari berlian, gitu kan. The king smiled and said, "That's make me very happy." Yang second, yang anak kedua, "Dear father, I love you more than gold." Nah, ini lebih dari emas dan perak. The king nodded proudly. Yang ketiga, when it was youngest, yang ketiga, "Dear father, I love you as much as salt." Waduh, sebanyak garam. The king became angry. Malah marah ya. Salt is cheap and worthless. Kan garam itu murah dan tidak berharga. Kakak-kakakmu yang lain tuh, contohnya diamond and gold. Kamu tak malah garam, ya kan? Malah diusir. Bapak tidak jelas ya ini ya. Cuman bercanda mungkin, nggak tahu juga kan. Nah, jadi pertanyaannya, the king was pleased with the answer his first and second daughter. Karena apa? Karena enggak ya, itu bukan enggak beneran ngasih diamond ya, dedicate berarti mempersembahkan ya. The king consider his youngster, he didn't love him. Ini mungkin the king thought that his two daughter love him very much. Iya, mungkin ini ya. Yang dua anak yang tadi itu dia pikir kenapa kok dia sangat menyayangi, karena mungkin diamond and ruby itu sangat berharga ya, berarti wah aku mesti sayang banget sama aku ya. Oke, ini yang D hampir sama dengan yang jawaban A ya. Dia nggak bener-bener ngasih gold and silver sebagai pemberian. Oke, nomor 31, "Dear father, I love you as much as salt." Ini ada maksudnya nanti kalau kita baca mungkin ada kenapa dia ngomong seperti ini. The expression means that the youngest daughter saw her fake love. Nah, kita lihat baca apa maksudnya, kenapa. Oke. "What shall I do now?" Prince heard her and asked kindly, "Why are you crying?" After hearing the story, he said, "I want to marry you." Langsung dinikahi. "I will marry you only if my father come to our wedding." The prince agree and secretly invite the king. At the wedding feast, the king taste the food and complain. Nah, ini agak-agak lucu ya. Jadi tiba-tiba karena makanannya kurang garam, terus anaknya keluar, ini garamnya, terus jadi merasa bersalah. Agak-agak lucu banget ini ceritanya. Oke. Nah, aku nggak tahu ini maksudnya apa, kenapa ya. Ini jelas bukan beneran ngasih garam, bukan fake love ya. Had deep and actual love to her father, express her showy affection. Showy affection apa ya? Showy mungkin kalau mungkin ya sayang yang showy itu mungkin yang pingin mamerin gitu. Kayaknya yang C deh, deep and essential love ya. Mungkin itu ya, yang sayang yang mendalam. Oke, yang nomor 32, "From the story we can learn that we should jump to conclusion to judge other reaction." Enggak ya? Enggak langsung ngejudge ya. Think things ya. Berpikir tentang sesuatu true before making decision ya, jelas. Kita mikir dulu ya. Masa cuman gara-gara anaknya ngomong kayak gitu langsung diusir. Rush into action to respond any life challenge. Rush itu berarti terburu-buru ya. Dalam bertindak untuk merespon segala, harusnya mikir dulu. Ini kebalikan dari nomor 2. Have careful consideration before taking action. Nah, ini sinonim dengan pernyataan dulu ya. Careful consideration berarti pertimbangan yang matang sebelum mengambil suatu tindakan. Oke, gitu ya adik-adik. Kita sampai nomor 32 dulu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kapan-kapan untuk part ketiga. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.